Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh, salam sepak bola untuk penggemar sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, ini hanya channel penikmat sepak bola yang ingin menyuarakan aspirasinya dan opininya tentang sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ya, kali ini kita akan membahas Persib Bandung lagi. Emang tim ini nggak ada habisnya untuk dibahas karena banyak sekali kejutan dan inovasinya. Seperti kita ketahui, tanggal 2 kemarin, 2 Agustus kemarin, Persib Bandung baru saja melaunching tim beserta dengan sponsorship dan jersey terbarunya karena Persib Bandung berhasil menggait sponsor dengan tier 1 dari merek luar negeri yaitu Kelme yang berasal dari Spanyol. Ini adalah kerjasama langsung dengan Kelme Pusat, berbeda dengan kerjasama Kelme dengan tim-tim di Indonesia sebelumnya. Kali ini Persib langsung bekerjasama dengan Kelme Pusat dengan tier satunya. Kelme meluncing baju yang sangat inovatif, terutama di jersey away-nya yang bergaris biru putih. Ini untuk pertama kalinya Persib mempunyai jersey yang bergaris biru putih ini mendapat animo atau respon yang cukup baik dari bobotoh. Persib juga meluncing seluruh skuadnya tanggal 2 kemarin. Di situ diperkenalkan seluruh pemain asingnya dari Ramon Tangku, Berginho, William Marsilio, William Barros, Luciano Goycochea, lalu ada Patrick Matricardi, Julius Caesar, Adam Priestbeck, lalu ada Fran Pustros, lalu juga pemain baru seperti Sadil dan Dewanga, ada Hamra. Jadi skuad Persib sudah resmi lengkap ya. Namun Bojan Hodak mungkin masih akan menambah 2 pemainnya, tapi itu kita tidak tahu. Namun dengan skuad yang saat ini ada, Persib cukup punya potensi mengejutkan untuk musim depan untuk mempertahankan juara atau membuat hat-trick juara di musim depan dan akan berbicara banyak di ACL 2. Persib ini juga patut diapresiasi ya, kinerja manajemen yang cukup baik, yang bisa bersinergi dengan Boboto. Untuk manajemen yang baru ini, Persib tidak banyak masalah dengan Bobotonya, malah banyak dukungan dari Bobotonya karena manajemen Persib yang baru ini di bawah Kang Aditya sangat mendengar aspirasi dari Boboto. Lalu Persib juga dan terutama manajemen Persib juga perlu dicontoh oleh tim-tim lain di Liga Indonesia atau Super League karena manajemen atau tim Persib ini mempunyai jangka panjang. Kalau dari kita dengar dari pernyataan dari Kang Aditya, Direktur Persib, Persib itu sudah mempunyai rencana 5 tahun atau malah 10 tahun ke depan. Malah untuk perekrutan pemain baru ini, Persib sudah dimulai dari awal Januari kemarin untuk hunting pemainnya, sehingga Persib tidak terlalu berburu-buru atau dadakan untuk memilih pemain, karena para pemain sudah dinegosiasi dari awal tahun kemarin. Persib juga kemarin sudah mendapat banyak sponsor ya, namun sebagian besar sih hampir sama seperti Indofood dan ada beberapa lainnya. Mungkin yang paling baru itu Bale itu dari BRI ya kalau tidak salah. Hanya paling kejutan besar itu pergantian dari aparel mereka, itu menjadi KLM. Persib juga akan merencanakan IPO musim depan. Ini hebatnya Persib, manajemen bisa memanfaatkan animo atau banyaknya pendukung mereka atau bobotoh
menjadi nilai jual dari klub. Persib berhasil memanfaatkannya karena kelebihan Persib dibanding oleh tim liga lain. Persib mempunyai pasar yang sangat besar, yaitu di Jawa Barat. Ini yang berbeda dari tim liga yang lain, karena di Jawa Timur Persibaya itu mungkin secara historis sama dengan Persib, namun secara market Surabaya atau Persibaya di Jawa Timur mempunyai saingan dari tim-tim lain seperti Arema, Persela, dan ada beberapa lain lagi, Madura United. Namun kalau di Jawa Barat, Persib itu hampir tidak ada lawannya lah, sehingga mayoritas orang Jawa Barat atau orang Sunda itu mendukung Persib. Malah Persib itu menjadi budaya di Jawa Barat untuk masyarakat Sunda khususnya, sehingga kecintaan atau mensupport Persib itu sudah menjadi turun-temurun dari kakek, ayah sama anak. Itu sudah otomatis lahir di Jawa Barat atau di Sunda, otomatis mendukung Persib. Itu yang tidak dimiliki oleh tim-tim liga lain. Secara historis dan secara market itu sangat luas yang dimiliki oleh Persib, sehingga ini menjadi salah satu nilai jual untuk Persib untuk go public, karena marketnya sangat luas. Hebatnya manajemen juga ini sangat rapi, sangat tertata. Mereka juga musim ini melakukan TC di Thailand, TC yang saya rasa sangat bagus ya, karena ini sangat tertutup juga. Dari 3 uji coba yang dilakukan Persib tidak bisa diliput oleh media. Ini juga berguna bagi menyatukan tim, mendapatkan agar, karena ini mayoritas pemain Persib itu baru, karena TC ini sangat penting untuk mendapatkan chemistry antar pemain. Lalu Persib juga melakukan uji coba terakhir ya kemarin tanggal 2 berbarengan dengan launching itu dengan Sydney Wanderers, Western Sydney Wanderers dari liga utamanya Australia. Ini bukan tim yang ecek-ecek atau tim papan bawah. Ini cukup punya prestasi. Musim lalu kalau tidak salah berada di urutan 4 dan pernah diperkuat oleh John Mata. Jadi Persib sudah seperti next level ya. Dia sudah mencoba untuk meningkatkan levelnya ke level Asia dengan uji coba, bukan dengan tim lokal. Persib melakukan uji coba untuk mengukur kemampuan dirinya di level Asia, karena musim depan juga Persib menargetkan berprestasi di ACL 2. Kemarin dengan Sydney Wanderers, Persib berhasil menang 1-0. Itu juga cukup berimbang ya, namun banyak catatan, terutama di babak pertama. Lini belakang Persib belum terlalu kompak, banyak kesalahan sendiri yang hampir kecolongan gol. Kan beruntung Persib, tembakan-tembakan dari pemain Sydney Wanderers beberapa kali kena tiang. Ini apa yang dilakukan oleh Persib harus diikuti oleh tim-tim lain di Liga Indonesia, terutama dalam pengelolaan dari tim, sehingga bisa mendatangkan sponsor yang cukup berkualitas ya, sehingga tim bisa mandiri dan tidak bergantung dengan pemerintah daerah. Terutama paling utama itu penggunaan stadion. Ini perlu dicontoh oleh beberapa tim, terutama seperti Persija. Persib melakukan tender dengan pemerintah Jawa Barat, Bandung khususnya, untuk mengelola stadion GBLA sendiri, sehingga stadion GBLA itu haknya penuh dipunyai oleh Persib. Jadi tidak terganggu dengan konser-konser atau penggunaan
acara atau kegiatan di luar kepentingan Persib Bandung, dan nilai komersil murni didapatkan oleh Persib Bandung. Mungkin presentasinya ada untuk pemerintah kota Bandung atau Bandung sendiri. Ini yang perlu dicontoh. Jadi jadwal bermain Persib tidak tergantung atau terganggu oleh kegiatan lain seperti konser-konser atau acara apapun yang bisa merusak rumput dari stadion itu sendiri. Ini perlu dicontoh oleh tim-tim lain agar pemain atau tim bisa fokus berkandang di stadion kebanggaan mereka, dan stadion menjadi nilai atau mendapat pemasukan sendiri, karena ke depan juga bisa ada museum, mungkin seperti manajemen Persib rencanakan ada museum tour atau kegiatan lain juga bisa dikomersialisasikan oleh Persib di GBLA. Oke, itu aja mungkin untuk kali ini. Karena apabila membahas Persib mungkin masih banyak lagi. Persib akan menjalankan partai pertamanya di Super League itu tanggal 9 kalau tidak salah, lawan Semen Padang di GBLA. Lalu tanggal 13 Persib akan menjalankan playoff melawan tim Filipina, itu juga di GBLA. Apabila Persib menang, ini hanya satu kali pertandingan, pertemuan, tidak ada home and away. Karena sebelumnya juga ini seharusnya dilaksanakan di kandang di Filipina, karena koefisien dia liganya lebih tinggi, namun karena standar stadionnya tidak memenuhi standar, jadi dipindahkan di GBLA di Bandung. Apabila menang, Persib langsung lolos ke ACL 2. Semoga Persib bisa membawa nama Liga atau Super League naik koefisiennya, sehingga bisa meningkatkan ranking kita di Asia, utamanya di Asia Tenggara, khusus umumnya di Asia. Oke, itu aja. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon masukannya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.